Ayo, saya catat ya nanti yang jawab. Apa fungsinya? Hubungannya sama RAL, RAK, RBSL apa? 1, 2, 3. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi kemarin kita sudah, dikenalkan dengan RAL, RAK, RBSL dan uji, ANOVA-nya ya, analisis of variance. Nah, lalu teman-teman kan sudah kenal tuh, oh kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel itu artinya nyata. Kalau nyata artinya ada perlakuan minimal satu yang berbeda dari perlakuan yang lain, tuh. Nah, terus, kenapa itu, apa yang harus dilakukan dengan perlakuan itu? Nah, bisa dilanjutkan dengan ini, uji perbandingan berganda. Nah, setelah statistik gimana sih, apakah dia memang betul-betul berbeda? Nah, kita cari tahu di sini. Ini ya, fungsinya untuk membandingkan rata antar perlakuan. Jadi, kalau kita punya perlakuan 10 dan dia dinyatakan berbeda nyata, maka kita ingin tahu perlakuan mana sih yang berbeda gitu kan. Nah, lalu dilakukanlah uji perbandingan berganda. Nah, ini ada banyak macamnya, tapi kali ini teman-teman akan diperkenalkan dengan yang namanya BNT atau beda nyata terkecil. Kalau Inggrisnya, versi Inggrisnya least significant difference atau LSD. Ini bukan C ya, LSD. Lalu ada uji jarak berganda Duncan atau Duncan multiple range test. Biasa disebut Duncan, uji Duncan. Lalu ada beda nyata jujur, BNT atau honest significant difference. Itu jadi singkatannya HSD. Itu. Nah, itu untuk membandingkan antar rata perlakuan-perlakuan. Nah, nanti ada juga perbandingan grup atau kelompok. Ini disebutnya ortogonal kontras. Nah, ini nggak usah dipikir dulu yang ortogonal kontras itu nanti setelah UTS, jadi menjelang UAS itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Bedanya apa? Bedanya kalau yang seperti BNT, BNJ, dan CMRT ini untuk yang kuantitatif. Nah, sementara ortogonal kontras biasanya lebih cenderung ke kualitatif. Itu ya, itu garis besarnya seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari beda nyata terkecil. Cara penggunaannya seperti apa sih, gitu kan? Nah, ini ya cocok untuk perlakuan yang jumlahnya sedikit. Enggak juga sebetulnya. Jadi, memang kita biasanya ditentukan dari perlakuan. Nanti akan saya tunjukkan bedanya apa sama yang lain. BNT sangat dipengaruhi oleh KT Galat. Kenapa kok seperti itu, ya kan? Nah, teman-teman kalau ingat ANOVA, semakin besar galatnya, maka seperti apa? Kalau galatnya semakin besar, maka otomatis nilai perlakuannya gimana? Perlakuannya pasti akan lebih rancu nantinya. Karena kalau galatnya besar itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ada pengaruh faktor lingkungan. Nah, mungkin kita tidak menggunakan ulangan di situ. Yang kedua adalah apa, kalau galatnya besar, bisa jadi kita tidak valid dalam melakukan pengamatan, gitu. Jadi, tentuan galat itu harus diperhatikan. Ini dalam satu uji hanya ada satu nilai BNT, yang lebih sering menggunakan taraf 5%. Taraf itu sebetulnya bisa juga 1%, jadi tergantung penggunaannya. Kalau di kita biasanya 5% itu cukup. Ini ada statement dalam satu uji hanya ada satu nilai BNT. Nanti akan saya tunjukkan yang Duncan. Duncan itu punya beberapa nilai uji. Jadi teman-teman jangan shock nanti.
Oke, ya, eee, ini rumusnya, tadi kan kita disebutkan di atas bahwa, BNT ini sangat tergantung dengan KTG, karena rumusnya adalah BNT sama dengan tabel T kali akar 2 KTG per ulangan. Nah, di sini di Rancop teman-teman itu kalau di statistik mungkin kenalnya tabel T ya, tabel T sama tabel yang lain. Tapi kalau di Rancok kita diperkenalkan satu tabel F. Tabel F untuk ANOVA, lalu tabel T untuk BNT. Nanti ada tabel Q atau tabel K itu untuk BNJ. Lalu ada tabel JMRT untuk analisis nanti JMRT. Jadi ada 5 tabel yang kalau teman-teman offline, jadi di kampus itu harus dibawa kemana-mana tabel ini. Karena dulu sih zaman saya itu semuanya serba manual. Jadi perhitungan pun juga manual. Gitu. Jadi harus ngecek tabelnya masing-masing. Gitu. Nah, kenapa BNT sangat tergantung KTG? Karena BNT ini berbanding lurus dengan KTG. Ya, berbanding lurus. Jadi semakin besar KTG-nya maka nilai BNT-nya semakin besar. Gitu. Rumusnya nanti akan sama seperti yang lain, nanti kita cek ya. Nah, kita lihat penggunaannya dulu. Nah, tadi kenapa saya tanya, ada masalah nggak dengan ujian ANOVA-nya? Jadi kan kita kenal RAL, RAK, RBSL, itu rancangan atau desain lingkungan ya, desain lingkungannya. Tetapi hasilnya akan kita analisis dengan ANOVA. Nah, ini contohnya kita punya 8 varietas dengan 3 ulangan. Nah, itu ada total, ada rata. ANOVA-nya seperti ini sudah dihitung. SK-nya perlakuan segala total, DB, JK, KT, hitung tabel. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini perlakuannya sangat nyata, ya kan? Karena perlakuannya sangat nyata, maka interpretasinya minimal ada satu perlakuan yang menunjukkan respon yang berbeda. Nah, kita pengen tahu mana perlakuan yang berbeda, maka kita lanjutkan dengan uji lanjut. Uji lanjutnya apa yang dipilih di sini? Kebetulan dia pakai BNT. Nah, ini ya. BNT 0,05. Nah, di sini tabel T-nya, ini kebetulan sudah dicari ya. Tabel T untuk JB Galat 16 pada taraf 5% adalah 2,12. 2,12 kali nih, 2 kali KTG. KTG-nya berapa? 21,33 dibagi dengan 3. Di akar hasilnya 3,77. Nah, nilai BNT-nya 7,99. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Maksudnya apa? 7,99 itu. Jadi, kalau dulu zaman sekolah itu kan teman-teman mengenal yang namanya KKM. KKM-nya misalkan 75. Nah, berarti 75 itu patokan kan? Patokan yang membedakan antara lulus sama remedi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, 7,99 itu juga adalah restan atau ambangnya. Nah, contohnya lagi gini, kalau ini kan teman-teman semester 5 nih. Nah, teman-teman semester 5 ini terlihat seumuran atau secara umur tidak berbeda nyata dengan dari yang semester 3 atau kelas yang semester 7 misalkan. Ya, tidak berbeda nyata. Tetapi kalau teman-teman dengan saya, nah ini kan sudah tidak seumuran, nah ini tidak berbeda nyata gitu. Nah, 7,99 ini juga demikian. Jadi adalah patokannya. Penggunaan seperti apa? Nah, ini kita cek sampai sini.
Udah ya, kita kan sudah tahu dia berbeda nyata, lalu kita sudah tahu nilai, pembandingnya. Nah, sekarang kita bandingkan, kita cari tahu perlakuan mana aja yang menyebabkan perlakuan, hasil uji kita ini berbeda nyata. Pertama, urutkan dulu raratanya dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, ini kan belum urut nih, raratanya belum urut, kita urutkan. Fungsinya apa? Ya biar mudah untuk menganalisisnya. Nah, lanjut. Ini teman-teman, mungkin bisa, baca ya di sini, tuliskan huruf pertama A pada nilai terkecil, oke, sudah. Nah, kemudian di sini, yang kedua langkahnya adalah kurangi A, varietas A 39,33 dikurangi dengan varietas G, dikurangi dengan atasnya 33,00, berarti berapa tuh? 6,33. Nah, pertanyaannya, apakah 6,33 itu lebih besar dari 799? Kalau oke, siapa yang angkat tangan ini? Eee, pencet kah? Oke, jadi kalau dia, kurang dari 799 notasinya masih sama, masih A, gitu. Jadi secara statistik selama belum melampaui selisihnya belum melampaui, nilai BNT ini maka, masih dianggap sama, gitu. Jadi misalkan teman-teman, oh selisihnya masih cuma 1 tahun, selisihnya cuma 2 tahun, berarti seumuran. Kalau, oh selisihnya 10 tahun atau selisihnya 12 tahun, nah itu sudah nggak seumuran gitu. Misalkan yang dianggap seumuran misalkan selisihnya cuma 3 tahun lah maksimal gitu kan. Oh berarti kalau masih cuma selisih 1 tahun, 2 tahun itu masih seumuran. Tapi kalau sudah selisih 5 tahun, oh itu kan lebih besar daripada 3, berarti kan, sudah nggak seumuran. Misalkan analoginya seperti itu. Nah, ini juga seperti itu. Nah, kita cari tahu yang D. D ini ke G, jadi kita membandingkan bukan dengan atasnya, tapi dengan notasi baru yang paling atas. Jadi di sini notasinya kan baru A. Jadi kita membandingkan dengan yang G, bukan varietas yang A. Jadi kita bandingkan yang D ini ratanya 55,67, kita bandingkan dengan rata yang G yaitu 33,00. Berarti itu kan selisihnya 22,67. Nah, berarti karena dia lebih besar, jauh ya selisihnya dari 7,99, maka dia atasnya sudah berubah jadi B, gitu. Nah, dan dari sini kita akan tahu nih orientasinya sudah A, A, B. Nah, bagaimana varietas A, apakah dia ini memang berbeda dari varietas D atau sebenarnya punya kecenderungan yang sama, gitu. Nah, misalnya gini, teman-teman punya adik 2, sekarang, teman-teman usianya, 20 misalkan, 20. Lalu adiknya umurnya, eee, 22, adiknya yang satunya lagi adiknya, bawahnya ya tadi, adiknya umurnya yang satunya 18, yang satunya 16. Tadi kan, yang masih dianggap seumuran kan kalau selisihnya 3 tahun. Berarti, teman-teman sekarang karena 20, yang ke adiknya yang umur 18, karena selisihnya cuma 2 tahun berarti seumuran. Kalau ke adiknya yang nomor 2, karena selisihnya 4 tahun, maka sudah bukan seumuran ya kan, karena kan selisihnya 4 tahun, bukan 3 tahun. Nah, gimana adik yang nomor 2 ini tadi?
kan masih seumuran sama teman-teman, berarti notasinya masih sama, A sama A. Nah, tapi dia juga seumuran nih sama adik yang nomor 2, berarti kan adik yang nomor 2 notasinya sudah B, karena berbeda dari usia teman-teman sekarang. Berarti yang tengah tadi, yang adik nomor 2 tadi, itu notasinya AB, ibaratnya gitu. Nah, ini agak susah kalau teman-teman cuma membayangkan. Jadi silakan dibuka kertasnya sambil coret-coret. Nanti kita diskusi. Nah, sehingga anggaplah si A ini adik yang nomor 2 tadi. Apakah dia sama dengan G, jadi tetap A notasinya, atau dia juga sama dengan D? Nah, cari tahu. Selisihnya berapa ini? 55,67 dikurangi 39,33 berapa? Satu 16,67. 16,64 ya. 16,34 berarti kan lebih besar daripada nilai BNT, maka ya tetap A. Tetap A nih. Lakukan pada D, hasil lebih dari ini, maka pada huruf D yang berarti D berbeda nyata dengan G dan A. Ya. Nah, oke, tadi selanjutnya karena kita harus membandingkan dengan notasi baru yang paling atas. Berarti karena notasi barunya itu B, maka kita bandingkan varietas B dengan varietas D, ya kan? Berarti 59,67 kita bandingkan dengan 55,67. Selisihnya berapa? 4, Bu. 4. Berarti notasinya B. B. Oke, notasinya B. Oke, Afifah, terima kasih. Oke, notasinya B. Nah, terus apa yang diisi? Notasinya B, ya oke. Nah, terus varietas H kita bandingkan dengan apa? Dengan B atau dengan D? Bandingkan dengan notasi baru yang paling atas. Di sini notasi barunya kan B, dan yang paling atas itu ada di varietas D. Maka kita bandingkan 63,00 dengan 55,67. Nah, itu berapa berarti? Apakah lebih dari 79? Kurang dari 7,9. Oke, berarti masih B. Nah, di PPT-nya ini sudah C tulisannya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan ketika dosen menjelaskan dan menampilkan PPT, itu PPT-nya nggak semuanya betul. Jadi, teman-teman harus ikut juga mengecek. Kadang-kadang memang itu sengaja untuk ngecek apakah teman-teman ini dalam kuliah ini ikut memperhatikan atau enggak. Nah, ketika seperti ini kan, oh berarti itu bukan B ternyata, bukan C, ternyata ini masih B. Tuh, oke, berarti yang C kita bandingkan siapa? Yang B bukan. Yang varietas B. Bandingkan dengan notasi baru yang paling atas. Berarti yang mana? Nih ya, kalau yang B ini kan masih ada yang di atasnya. Nih, masih ada B yang ini. Jadi kan di sini yang notasi paling baru kan baru B. Jadi kita membandingkan dengan B yang paling atas. Nih, punya kualitas D. Nah, ya, berarti 64,67 kita bandingkan dengan
55,67. Nah, berarti selisihnya berapa? 9. 9. Berarti lebih besar kan? Karena lebih besar, maka di sini kita tulis C. Gitu. Nah, oke. Ini kasusnya seperti yang tadi, yang analogi yang adik kakak tadi ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa varietas C berbeda nyata dengan varietas D, tetapi apakah sudah pasti dia berbeda nyata dengan B? Belum tentu kan? Nah, kita cek apakah dia berbeda nyata atau enggak. 64,67 dikurangi 59,67, berapa tuh? 5, Bu. 5. Nah, berarti notasi varietas B jadi gimana? Tidak berbeda nyata ya, Bu. Betul, tidak berbeda nyata dengan varietas C. Nah, sehingga di sini notasinya jadi BC. Ya, ini seperti yang analogi kakak adik itu tadi loh. Anak pertama usianya nggak jauh sama anak kedua nggak jauh sama anak ketiga, tapi anak pertama sama anak ketiga jauh nih selisihnya. Nah, ini juga gitu. Nah, ini ada B berbeda nyata dengan yang varietas C. Ini. Nah, kalau di sini ada BC, otomatis bawahnya pasti selisihnya lebih kecil lagi. 64,67 dikurangi 64,67 dikurangi 63, berarti kan selisihnya 0, berarti ini pasti D7. Nah, dari sini, ini teman-teman kalau menginterpretasikan ini gimana? Antara ini yang saya blok ini ya. Yang di sini. Izin pendapat ya, Bu. Oke, silakan. Jadi, kalau menurut saya sih dari varietas D itu tidak berbeda nyata dengan varietas B dan H, sedangkan varietas B dan H itu tidak berbeda nyata dengan varietas C, sedangkan varietas D itu berbeda nyata dengan varietas C, begitu. Ya, betul sekali. Betul. Jadi apa yang disampaikan Viva betul ya, seperti itu. Memang dalam menjelaskannya. Secara statistik, varietas D ini memang tidak berbeda nyata dengan varietas B dan varietas H. Demikian juga varietas B dan varietas H ini tidak berbeda nyata dengan varietas C. Tetapi varietas D ini pasti berbeda nyata dengan varietas C gitu. Jadi kalau teman-teman ingat diagram Venn itu yang beririsan, yang ini suka fisika, yang ini suka biologi. Nah, ada beberapa orang yang suka dua-duanya. Nah, si BC ini adalah yang itu, yang beririsan itu. Jadi dia ke B juga iya, ke C juga iya. Gitu. Jadi kalau tanaman tuh middle gitu ya. Misalkan tinggi tanaman, ini ada yang tinggi, ini ada yang sedang, nah ini yang middle-nya. Seperti itu. Nah, berarti varietas C ini kita bandingkan ke siapa nih? Bandingkan dengan notasi baru yang paling atas. Berarti notasi barunya apa di sini? Iya, Bu. Saya mana? Kayak tadi yang jawab ya? Saya, Bu.
Bener bukan? Saya tuh mana? Oh, Isma. Isma. Ya, gimana, Dek? Nah, C bukan Bu, sama varietas C bukan? Oh, sama varietas C. Oh, ya, ini sama varietas baru varietas baru sama notasi baru yang paling atas. Jadi varietas mana? Deisme. Ya. Di sini kan notasi barunya kan C. Nah, di mana ada C ini yang paling atas? Nah, di sini kan kita perlu ingat si varietas B ini gini-gini dia juga termasuk C loh. Nah kan ada C-nya meskipun dia sama secara statistik dengan yang notasi B, tetapi dia juga termasuk C. Sehingga varietas E yang ini kita bandingkannya bukan dengan varietas C, tetapi dengan varietas B. Nah, kenapa? Karena di sini dia sebenarnya adalah notasi C yang paling atas gitu. Nah, berarti dikurangin berapa tuh? 13 ya, 13. Nah, berarti di sini sudah berubah jadi D. Ya, benar ya? Iya, benar. Oke, sudah berubah jadi D. Nah, sama seperti yang tadi, kita sudah bandingkan dengan yang paling atas. Kita bandingkan yang sama yang kedua. Ini. Berapa selisihnya? 8. 8, 11,7. oh iya, iya. Ya, berarti masih lebih besar. Berarti tetap BC, bukan BCD. Nah, oke, lanjut ke C. Varietas C. Ini selisihnya 8 ya. Benar? Iya Bu. Ya, Betul. 8. Berarti masih C, belum jadi DD. Nah, pertanyaannya, kenapa tadi saya tanya juga yang ini, yang BC ini? Apakah memungkinkan kalau dia sudah BC terus kasih D, misalkan gini, misalnya secara statistik dia nggak ada. Nah, misalkan gini, BCD, bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin bisa jadi, karena kalau teman-teman lihat di beberapa jurnal itu ada kok notasi-notasi yang lebih dari 2 bahkan. Jadi ada BCD, DEF, FH, itu hal yang biasa. Itu interpretasinya seperti apa? Nah, ya tentu interpretasinya pasti dia nggak berbeda banyak dengan beberapa grup di situ. Bahasanya seperti apa? Nah, tergantung nanti si penelitinya akan membahas seperti apa, tergantung dengan perlakuannya. Oke, kita sudah punya D di sini. Nah, berarti F ini tentu kita bandingkan dengan yang E. Berapa tuh? Lebih dari ya, pasti kan. 76 dikurangi 72, 86 dikurangi 72 aja berapa? 14-nya. Pasti ini di sini E. Tuh, ini. Ya, hasilnya seperti ini. A, A, B, B, C, B, C, C, D, E. Nah, oke. Sampai sini dulu untuk yang BNP. Ada yang mau ditanyakan tentang cara penotasian?
Oke, nanti di akhir, jadi tadi ya, tipe ada beberapa opsi untuk uji lanjut. Teman-teman nanti akan dikenakan selain ini BNT, jadi kan ada BNJ sama Duncan. Nah, cara penotasian nanti akan saya kenalkan juga. Ini kan ada yang barusan ini adalah cara pengurangan. Nanti akan saya kasih juga cara penjumlahan dan cara matriks. Nah, intinya sama, intinya adalah untuk mencari notasi, tetapi biasanya teman-teman akan punya subjektivitas lebih enak pakai yang mana. Lebih senang pakai yang pengurangan atau penjumlahan atau yang matriks. Biasanya orang-orang beda-beda. Kalau saya lebih cenderung pengurangan, karena dulu diajarinya hanya yang pengurangan. Kalau yang sekarang kita jadi tahu teknik yang lain selain pengurangan, dan mungkin itu bisa jadi lebih mudah untuk teman-teman. Nah, nanti juga di akhir jangan skip ya kuliahnya, karena di akhir nanti saya pengen tunjukkan cara kita bisa dapat langsung hasil uji lanjut notasinya langsung otomatis pakai aplikasi. Aplikasinya basicnya Excel, jadi nggak perlu bingung. Nah, ini ada Duncan ya, Duncan sama ini ya, untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan, cocok untuk 4 perlakuan atau lebih. Kenapa kok gitu? Nanti saya tunjukkan alasannya. Nah, tabelnya dengan tabel Duncan ya, nanti silakan dicari. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau tadi BNT itu rumusnya kan BNT sama dengan tabel T kali akar 2 KTG per R. Kalau yang ini JNT sama dengan JND ya, atau tabelnya Duncan, jaraknya Duncan diambil dari tabel kali KTG per R. Nah, mungkin secara prinsip nih teman-teman yang perlu diingat adalah tabel kali KTG per R, udah itu aja. Mungkin akan ketukar-tukar, jadi mungkin nggak perlu dihafalkan sebenarnya rumus itu, yang penting dipahami aja fungsinya apa, komposisinya gimana gitu. Nah ya, di sini sama kita punya tabel di sini RAL, ini datanya sama seperti yang tadi. Ini ANOVA-nya juga sama nih ya, tadi 42,32, berbeda nyata. Nah, yang membedakan antara BNT sama Duncan, BNT cuma punya satu nilai. Tadi ya, nilainya 7,99. Ya kan, ini pembandingnya yang tadi. Kalau yang ini teman-teman akan punya nilai sejumlah DB perlakuan min 1. Jadi kalau ini kan 7 DB-nya, karena perlakuannya 8. Jadi teman-teman akan punya 7 pembanding di sini. Kalau perlakuannya misalkan 12, ya berarti teman-teman akan punya 11 nilai pembanding. Apa ini semua dipakai? Enggak juga sih sebenarnya. Nanti akan saya tunjukkan kenapa enggak. Ya, sama caranya rata-ratanya diurutkan dulu. Sudah diurutkan, kita uji lanjut. Nah, sama kasih dulu notasinya A di awal, varietas B. Nah, lalu varietas A ini dibandingkan dengan varietas B. Pertanyaannya, nilai pembandingnya yang mana? Nilai pembandingnya yang oke, dihitung. A ke G, berarti jaraknya 1. Kalau jaraknya 1, gunakan JNT nilai 1, berarti 8,00. Sebenarnya itu. Ya, berarti tidak berbeda.
Oke, kita lanjut ke varietas B. Nah, tadi kan bandingkan dengan notasi baru yang paling atas. Berarti varietas D dibandingkan dengan varietas G. Berarti 55,67 dikurangi 33. Nilai pembandingnya berapa? Coba dihitung catnya berapa? D ke A 1, lalu A ke G 2. Berarti D ke G itu loncatnya atau jaraknya itu ada 2 ya. D, A, G. Berarti nilai pembandingnya 8,41. Oke ya. Dan seterusnya. Nah, oke. Di sini yang paling jauh ini ada misal ya. Misalkan saya pengen membandingkan si varietas E, gitu, nggak bisa. Ya, misalkan saya pengen membandingkan varietas E ini dengan varietas E dengan varietas A. Nih, nilai pembandingnya berapa? Yang mana? Yang 5 bukan Bu? Nah, betul, yang 5. Karena jarak antara varietas E ke varietas A, jarak reratanya, dia loncat dulu 5 kali. C ke H, ke B, ke D, ke A. Jadi pakai yang jarak kelima. Berarti harus ini pembandingnya 8,91. Nah, udah, bedanya cuma itu. Bedanya kita harus mempertimbangkan selisih jaraknya berapa. Oke, sampai di sampai di DMRT ada yang mau ditanyakan? Saya belum ada. Oke, siap. Ya, kita lanjut dulu ya. DNJ sekarang sama dipengaruhi KTG, rumusnya pun sama ya. DNJ sama dengan tabel I atau tabel 2K kali akar KTG per R. Style BNJ itu sama seperti NT stylenya. Jadi sama-sama nilai pembandingnya 1. Tetapi secara rumus dia terlihat seperti Duncan. Nah, di sini ya. Dia bukan akar 2 KTG tapi akar KTG per R. Nah, di istilah saja, pasti teman-teman kalau sudah paham BNT, sudah paham DMRT, sudah aman, pasti BNJ-nya paham. Ini jadi tabelnya sama, ANOVA-nya pun sama, BNJ-nya nggak diketahui. Nih, caranya sama. Oke. Langkah-langkahnya belum selesai, silakan nanti diselesaikan kalau kepo ya. Bisa dicoba maksudnya untuk di rumah ini. Karena sama ya pelajarannya. Oke. Ya, tadi saya janji mau buka Nah, tadi kan saya janjikan 3 teknik pengatasian. Akan dipilih mana yang lebih disukai. Kalau saya, ini ya yang tadi pengurangan, saya merasa lebih nyaman menggunakan pengurangan karena sudah settingnya dari sana, ngajarnya dulu pengurangan. Jadi lebih terbiasa menggunakan teknik pengurangan. Tapi teman-teman karena di sini diperkenalkan ada penjumlahan dan matrik juga, jadi
silakan dipilih mau yang mana, karena biasanya setiap orang punya preferensi beda. Tapi intinya sama kok, nanti hasil akhirnya pun sama. Misalkan teman-teman sudah diberi ratanya, ini ratanya ya, ini ratanya, belum ini ya, belum stop share. Kalau rasa belum paham, silakan langsung tanya ya. Soalnya kalau teman-teman nggak tanya, saya nggak tahu nanti. Nah, ini ya PPT, Excel-nya sudah tampak kan? Ya, di sini sudah ada rata, ini ya ratanya, ini ada 14 rata. 14 rata, lalu ini ceritanya latihan Excel untuk rancap tahun lalu. Jadi sengaja saya buat di sini sudah ada nilai pembandingnya. Nilai pembandingnya adalah 0,5. Jadi jangan tanya ANOVA yang mana, pokoknya intinya gitu ya. Nah, oke. Jadi sudah dihitung di sini dengan cara yang tadi, ini pengurangan. Jadi kenapa di sini ada nilai sampai 4 berjajar gini? Karena membandingkannya tadi sama yang lain, maksudnya panjang gitu prosesnya. Ya. Sama kan tadi kan kayak ini A, B, B, C. Oke, untuk pengurangan saya skip, anggaplah teman-teman sudah paham. Nah, di sini di kanan saya punya penjumlahan dan matriks. Nah, penjumlahan ini gimana? Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Nah, caranya adalah jumlahkan nilai ini rata dengan nilai pembanding. Pertama, ini kan sudah diberi notasi A di sini, notasi A. Ya sudah saya ganti. Nah, dah. Kok nggak kelihatan ya? Oke. Nah, notasi yang pertama A. Lalu yang kedua gimana? Yang kedua ini pertama 2,34 ini jumlahkan dengan 0,5. Hasilnya ini 2,86. Lalu yang kedua adalah tulis notasi A sampai sebatas 2,86. Ini ya. Ini kan ada 2,76, ada 3,14. Berarti tulis notasi A sampai di 2,76. Jadi ini A ya. Lalu ini A juga. Bagaimana dengan 3,14? Karena dia sudah melampaui 2,84, maka di sini tulis B. Ya kan? Tulis B. Ini anggaplah di sini belum ada, ini belum ada ya, B-nya di sini belum ada, C-nya belum ada, ini skip dulu, hilangin dulu. Nah, sudah. Kalau gitu, bagaimana dengan notasi A yang lain? Apakah dia pasti cuma A aja atau dia sebenarnya tidak berbeda nyata dengan B? Ya kan? Jadi kan ada AB. Jadi kan secara statistik tadi seperti yang dijelaskan sama Viva, kalau dia nggak beda sama yang A, tapi dia juga nggak beda sama yang B. Nah, kita cek. Tadi si 2,34 batasnya sampai 2,84. Nah, kita cek. 2,56 ditambah 0,5, batasnya 3,06. Oh, berarti masih belum sampai B, berarti masih A aja. Kita cek 2,76 ditambah 0,15.
3,26. 3,26 itu sampai mana? Berarti antara ini 2,21 sampai 3,44. Nah, berarti si A ini AB sebetulnya. Ya, ini AB, ini B. Nah, lalu karena di sini batasnya 3,26, berikan notasi B sampai batas 3,26. Mana batasnya? Nah, ini. Berarti di sini ada B. Kalau di sini terakhir B, bawahnya gimana? Oh, berarti ini sudah C. Ya. Kenapa kok gitu? Ya, karena sudah melampaui dari batasnya B. Nih, batasnya B tadi kan 3,26. Oke, lanjut. Lalu B-nya seperti yang pengurangan tadi, bandingkan dengan notasi yang baru paling atas. Tadi kan sudah ini dengan notasi baru yang paling atas. Nah, notasi baru yang kedua, nih 3,14 dikalikan 0,5 sama dengan 3,64. Nah, 3,64 sampai mana? Nah, sampai di sini. Ini kan berarti tulis notasi C sampai batas ini notasi C. Nah, tadi yang mana 3,64 berarti yang gini, ini BC nih, BC. BC, ini BC. Nah, ya kan? Nah, ini nasibnya gimana? 4,21. Karena dia sudah melampaui C, ini kan 3,64, maka dia jadi notasi D. Ya. Udah notasi D sama. Jadi kan kita bandingkan ini ya, 14 dengan ini berbeda nyata. Nah, bandingkan sekarang bawahnya 3,21 ditambah 0,5 berapa? 3,71. Apakah dia melampaui D 4,21? Nah, tidak kan? Berarti dia tetap BC, belum jadi BCD. Oke, nah lanjut. 3,14 ditambah 0,5. Jadi 3,94. Apakah melampaui D? Oh, tidak. Berarti tetap BC. Sorry. Tetap C. Nah, kita lihat. Di sini nilainya, C ini bahkan ya, 3,54 ditambah 0,5. 4,04. Apakah melampaui D? Oh, tidak. Berarti tetap D. Oke, nah kita cek. Sampai mana rotasi D ini? 4,21 tambah 0,5, 4,71. Mana batas 4,71? Nah ini, antara 4,67 sampai 4,48. 4,87. Nah, berarti batasnya dia ada di sini. Tuh, ini. D. Bagaimana 4,87? Karena dia sudah melampaui batas 4,71, maka dia menjadi E. Nah, ya kan pertama ini D yang paling atas. Lalu D yang kedua ini ya 5,06. Apakah melampaui ini nilai E? Oh, ternyata iya, berarti ini DE. Ini juga DE. Nah, batasnya di mana? 5,06. Nah, batasnya kan di sini. Tuh. 4,87 sampai 5,18. Berarti
nasibnya 5,18 ini bagaimana? Oh ya, berarti dia ganti dengan D. Itu. Seperti itu. Nah, lalu D-nya sampai mana? Sampai batas 5,68. Berarti mana? Ini masih D. Kalau ini pasti E. Tuh, begini. Kalau Masya Allah. Sorry, teman-teman. Slender. Ini F ya. Kok nggak ada yang ingetin sih? Ini G. Ya, DE, F. Ya kan? F-nya sampai mana? Sampai 5,68. Nah, berarti sampai sini. Ini antara 5,31 sampai 5,78. Masih F. Lalu apakah ini bagaimana nasibnya? Oh, berarti ini sudah G. Nah, kalau ini bagaimana? Ini F atau FG? Karena dia batasnya sampai 5,81, maka di sini adalah FG. Ya, ini. Kita cek enggak? Jangan beda. Oh, sama. Ya udah. Oh, ini teman-teman salah di sini. Ini EF ya. Kenapa EF? Batasnya 5,37 sampai di sini ya. Oke. Mudah yang mana? Pengurangan atau penjumlahan? Pengurangan, Bu. Pengurangan, Bu. Iya. Iya. Saya pun suka pengurangan karena pengurangan terlihat nggak naik turun. Kalau penjumlahan agak naik turun ya. Kesannya seperti itu. Nah, silakan dipilih. Nah, ini ada cara juga, ada cara matriks. Kalau matriks ini caranya nggak panjang, tapi mungkin bagi beberapa orang ini lebih mudah. Tapi nggak tahu untuk teman-teman gimana. Nah, kalau yang ini silakan ditulis apa nih? Rata secara vertikal dan horizontal. Ya, ada yang ini ratanya tadi, ini vertikalnya, ini horizontalnya. Lalu silakan yang vertikal ini dikurangi yang horizontal. Dikurangin aja. Ini rumus ya, sama dengan ini kurang itu. Terus langsung di sort ke bawah gitu. Lalu karena batasnya itu 0,5, silakan di blok yang kurang dari 0,5. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini yang di blok warna hijau ini semuanya adalah yang kurang dari 0,5. Nah kalau sudah silakan diberi notasi di sampingnya. Nah, bagaimana cara memberikan notasinya? Nah, ini yang agak tricky ya. Jadi yang segaris kayak ini ya. Ini kan segaris nih saya blok. Kalau yang saya blok ini sama yang satunya ini ya. Ini kan sudah nggak segaris. Itu sudah ada notasi. Ya. Jadi yang segaris ini A. Lalu ini notasinya A. Ini taruh sampingnya. Jadi notasi bukan di atasnya, tetapi yang di sampingnya. Ini. Lalu karena ini yang selnya saya kotakin ini karena sudah beda garis, maka dia notasinya jadi B. Lalu ini sudah beda garis lagi kan, notasinya jadi C. Nah ini garis maka notasinya sama, C, 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 C. Ya. Terus ini beda garis lagi nih, sudah turun kan garisnya. Nah, ini ganti D. Ini turun lagi sejajar nih, berarti notasinya E. Nah, turun sejajar ya, notasinya jadi
F, F. Nah, lalu tuh lagi satu turun. Oh, jadi notasinya C. Nggak ada kan A, B, C, 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 D, D, E, F, F, G. Nah, pertanyaannya, tapi kok ada yang B, C, ada yang C, D, ada yang E, F, itu dari mana? Ini kok cuma satu notasi gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Yang berhimpitan itu dua notasi. Nih, contoh ya. Contohnya, yang saya klik ini kan sudah turun, ya kan? Sudah nggak sebaris sama yang saya blok ini. Ini kan sebaris, ini kan enggak, sudah turun. Tetapi dia di sini masih berhimpitan, ya kan? Jadi dia ditarik di sini menjadi AB. Iya AB. Tuh AB. Dia B, tapi dia masih berhimpitan dengan A tuh. Jadi tarik ke kanan, ini ya, dia ini A, ini A ya. Terus bawahnya di sini. Oh ini A juga tuh. A. Bawahnya lagi sekarang, bawahnya. Oh, ini segaris kan sama A, tapi kalau di sini ada B karena dia sudah turun nih, turun. Jadi di sini ada AB. Nah, ada kan? Ada AB di sini. Nah, ini turun lagi nih, turun. Ini secara notasi C. Tapi dia masih setingkat sama B juga. Setingkat, ada yang berhimpitan dengan B, tapi dia sudah turun, sudah termasuk bawahnya juga. Nih, yang saya blok 2 ini. Ya galau nih, ada atasnya, tapi ada yang bawahnya juga. Oke, berarti notasinya gimana? B, C, ya, gitu ya. Ada yang nggak berhimpitan nggak? Oh, ada. Ini contohnya. Ini. Mana? Ini. Nah, ini. F. Nah, di sini kan ada E nih, ada E, tapi dia nggak berhimpitan dengan F. F-nya berdiri sendiri. Ini ada G, G juga nggak berhimpitan dengan F. Udah, itu yang matriks ya, teman-teman. Enak yang mana? Kalau saya mah enak pengurangan. Pengurangan, Bu. Pengurangan, Bu. Ya, pengurangan itu memang lebih sederhana. Kalau matriks itu memang pertama, teman-teman perlu kertas yang lebih luas kalau ngerjakan secara manual dan harus nulis harus gini, dan kalau pakai Excel pun ya agak ribet juga. Dan yang kedua, terus menguranginya banyak ya, harus dikurangin banyak karena kita nggak tahu dia sampai batas mana limitnya yang tadi yang 0,5. Yang kedua, biasanya kan sangat rancu ketika penotasian, narik ini loh, narik garisnya ini yang agak susah gitu. Nah, kalau penjumlahan tadi memang harus teliti sampai mana batas hasil penjumlahan itu. Kayak yang tadi ya, yang EF ini contohnya, DEF ini sampai mana, itu kan tadi kelewatan juga. Nah, kalau pengurangan ini biasanya memang lebih mudah. Tapi ada lagi yang lebih mudah, mau tahu nggak? Mau tahu nggak yang lebih mudah? Mau tahu banget, Bu. Mau tahu banget. Ini ntar ya, saya bukain. Ini dijamin ini lebih mudah. Oh ya, sekedar info. Jadi teman-teman di sini nanti di praktikum itu akan diperkenalkan aplikasi. Jadi aplikasi namanya Star sama
SPSS. Mungkin kalau SPSS sih teman-teman banyak dengar sudah, kalau STAR mungkin belum, nggak tahu sih, kayaknya belum. Jadi aplikasi itu nanti teman-teman enak, bisa langsung keluar ANOVA-nya, bisa langsung uji lanjutnya keluar, bisa analisis seragam yang lain, bisa analisis ortogona kontras juga bisa. Jadi nanti tenang aja, ketika penelitian teman-teman nggak akan ngitung kayak gini kok. Jadi aman. Ya akan langsung ada aplikasinya, analisisnya keluar, langsung nanti di interpretasi dan dibahas gitu. Oke, nah jadi ini. Nah, ini saya punya contoh soal nah ya. Nah, jadi di sini saya punya contoh soal ceritanya di sini nih ada 10 perempuan tuh kan A sampai C. Lalu sudah diketahui KTG. Berarti kalau sudah ada KTG, awalnya sudah di ANOVA nih, sudah tahu bahwa dia berbeda nyata, maka kita uji lanjut. Di sini ada KTG-nya, sudah ada DP-nya. Nah, ini ceritanya sudah saya hitung pakai matriks. Tuh, ya kan? Ini pakai matriks. Ini yang kuning, ini yang kurang dari standarnya. KTG-nya, ya sudah saya hitung nih ceritanya. Mana? Oh, nggak ada. Ya, intinya begitulah. Pokoknya ini sudah diketahui begitu. Apa namanya hasilnya? Hasilnya, info ini. Hasilnya seperti ini. Ini kalau cara manual menggunakan matriks. Nah, sekarang teman-teman akan saya perkenalkan ini aplikasi yang berbasis Excel, namanya siapa? DS AA Start. Ini saya dapat 2014 mungkin, 14 atau 15. Jadi sebenarnya ini memang aplikasi yang sangat mudah, sederhana karena basicnya di Excel. Caranya tadi ya, buka aja aplikasinya nih, nanti akan ada di opsi ini apa namanya ya, begini ini pokoknya ada tulisannya add-in. Nah ini diklik, nah udah di situ teman-teman bisa lihat kan ada ANOVA, multiple combination test, ada correct answer, correlation matrix, regression analysis. Nah, kita pilih yang multiple combination test. Nah, udah diklik. Nah, select the means to be analyzed. Nah, pilih, cari analisisnya yang mau dianalisis yang mana. Ya, datanya di blok dulu. Kalau datanya sudah di blok, klik OK. Nah, masuklah ke sini. Nah, kalau ini apa nih? Type testnya ini ada beberapa pilihan, ada Fisher, ada Danton, ada 2K, multiple range, ada 2K, HSD, Net, banyak ya. Jadi selain BNT, BNJ, sama DMRT itu ada banyak yang lain. Tapi yang biasa dan umum dipakai kita itu ada 3, BNT, BNJ, dan DMRT. Nah, di sini saya kebetulan pakai yang 2K HSD atau BNJ, bahasa Indonesia beda nyata jujur. Nah, jadi di sini saya pilih 2K HSD, ya. Kalau sudah, kita cek dulu yang lain, sorting means, mau. Jadi, notasinya mau dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Kalau yang ascending orders itu yang kecil ke besar. Terus level, biasa ya, 0,05. Terus residual sum of pair. Nah, bedanya kalau kita hitung manual atau mau pakai aplikasi yang lain, biasanya pakai KTG. Jadi KTG alatnya yang dimasukkan. Kalau di DSA Stat, ini yang dimasukkan adalah sum square-nya. Jadi JK-nya, jumlah kuadratnya. Nah, JK-nya 8,85. Ini ya, klik OK. Degree of freedom-nya diberikan
18. Ulangannya ini kebetulan 3 ya. Sudah, kalau sudah diisi semua, kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. Oke, kalau sudah, klik oke. Nah, nanti akan dibawa ke sheet yang lainnya. Jadi nanti keluarnya seperti ini. Ya udah, keluarnya begini aja tuh bentuknya. Nah, multiple comparison test, prosedurnya 2K HSD, kalau P-nya 0,05. Nah, HSD-nya 2,05. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ada A, B, B, C, C, D, C, D, C, E, F, F. Nah, kita cek kira-kira sama nggak sih hasil dari aplikasi yang ini dengan yang tadi yang kita sudah mengerjakan, sudah saya kerjakan secara manual. Ya, kita cek. Tuh. Ya, sama ya ternyata. Nah, sama. Ternyata kita ngerjakan susah-susah, ngerjakan pakai begini-begini, kalau pakai aplikasi langsung keluar. Gitu. Nah, kalau gitu pasti teman-teman mikir, kenapa kok kami disuruh ngitung manual gitu. Sebenarnya itu untuk memperkenalkan. Jadi biar sebelum teman-teman itu diperkenalkan aplikasi, tahu kemudian penggunaan aplikasi, itu teman-teman sudah mengetahui basicnya seperti apa. Oh, ternyata awalnya tuh dari ANOVA berbeda nyata. Kalau sudah, nanti dicari nilai pembandingnya. Kalau sudah dicari nilai pembandingnya, baru nanti kita cek di hasilnya seperti apa sih notasinya, mana aja sih perlakuan yang berbeda nyata, baru nanti interpretasi pembahasannya seperti apa, seperti itu. Jadi rentetan peristiwanya teman-teman harus tahu dulu. Nah, nanti kalau sudah tahu basicnya seperti itu, nanti mau pakai aplikasi silakan. Karena aplikasi itu memang shortcutnya, jadi sudah langsung ada namanya, ada nilainya, ada hasil akhirnya. Nah, itu kalau teman-teman nggak paham di awal, pasti akan bingung. Terus ini mau diapain gitu. Nah, kalau seperti ini teman-teman sudah paham. Jadi kalau mendapatkan notasi seperti ini, tahu cara membahasnya seperti apa gitu ya. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Sampai jam 12 ya, kurang 10 menit lagi, 5 menit lagi lah. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya, mungkin masih bingung di apa kayak gitu. Mau Iya. tanya. Silakan, Isma. Ya, sebenarnya cuma penasaran aja sih, Bu. Kalau matriks ini, batas ini misal yang kuning ini kan ya, Bu? Iya. Terus data-data di bawahnya, semisal nggak kita kurangin gitu, boleh nggak? Bukan nggak pakai. Boleh. Biasanya saya juga gitu sih kalau ngerjain sendiri zaman dulu. Jadi yang ini kan maksudnya, yang putih ini kan? Iya, Bu. Iya, betul. Saya juga gitu kok. Kadang-kadang kalau sudah tahu, oh ini sudah melampaui gitu ya udah nggak saya lanjutkan. Biasanya gitu. Tapi ini sekedar untuk menunjukkan ke teman-teman gimana sih sebenarnya cara kerjanya gitu. Jadi memang nggak perlu semuanya sih memang. Gitu. Tapi lumayan banyak juga ya sebenarnya. Memang nggak semuanya harus ditulis. Gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.
Oke, yang biasa Start sekedar saya tunjukkan aja ya, nanti kalau pengen tahu silakan dicari sendiri, soalnya saya nggak ngasih sekarang. Soalnya tutorialnya masih panjang, nanti teman-teman ngerjakan pakai itu, kan repot saya nanti. Ya, tapi tenang aja, nanti di minggu ini dapat apa ya di tutorial? RHL, bukan. Apa kayaknya? Enak ya? Iya. Jadi, nanti aplikasi itu akan disisihkan per minggu. Jadi setiap minggunya nanti, akan ada belajar aplikasi. Jadi mau pakai, STAR sama SPSS. Insyaallah nanti akan bisa bantu teman-teman biar nggak stres-stres amat lah ngerjakannya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tuh, 2, 3, oke belum. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, tadi seenggaknya saya tahu ada beberapa orang, mudah-mudahan semuanya, cuma kalau semuanya mungkin masih ada beberapa yang masih bingung, silakan teman-teman yang sudah paham, nanti kalau teman-temannya tanya tentang cara penotasian, silakan, saling sharing ya. Jadi supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa untuk kerjakan juga gitu. Oke, sudah, terima kasih ya teman-teman.